Welcome to my channel. Selamat menyaksikan video berikut. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan menelusuri sejarah Banjarmasin menurut garis waktu berdasarkan tahun 1526 sampai 1860. Pada tahun 1526, Banjar Masih, yang artinya perkampungan atau Allah Masih atau juga orang Melayu, dipimpin kepala kampung berasal dari Sumatera yang bergelar Patih Masih. Pada tahun 1526 sampai 1550, masa pemerintahan Pangeran Samudra atau Raja yang pertama di Banjarmasin setelah mendapat dukungan Kesultanan Demak untuk lepas dari kerajaan negara Daha. Pada tanggal 24 September 1526, Pangeran Samudra memeluk Islam dan bergelar Sultan Suryansah. Tanggal ini kemudian dijadikan sebagai hari kota Banjarmasin. Pada tahun 1550 sampai 1570, masa pemerintahan Sultan Rahmatullah yang raja kedua di Banjarmasin. Pada tahun 1570 sampai 1620, masa pemerintahan Sultan Hidayatullah, raja ketiga di Banjarmasin. Tahun 1520 sampai 1620, masa pemerintahan Sultan Musta'in Billah, raja keempat di Banjarmasin hingga 1612. Tahun 1596, Belanda merampas dua jung lada di Banjarmasin yang berdagang di Kesultanan Banten. Tanggal 7 Juli 1607, ekspedisi Belanda dipimpin oleh Kopman Gillis Michel Zon tiba di Banjarmasin. Tahun 1612, Belanda menembak hancur Banjar Lama, yaitu kampung keraton yang berada di Kuin, sehingga ibu kota kerajaan dipindahkan ke Banjarmasin, dari Banjarmasin maksud saya ke Martapura. Pada tahun 1734 sampai 1759, masa pemerintahan Sultan Tamjidillah yang pertama di Martapura. Tanggal 10 Sya'ban 1159 Hijriah, renovasi dan pembuatan lawang agung Masjid Sultan Suryansah oleh Kiai Demang Astungkara pada masa pemerintahan Sultan Tamjidillah yang pertama. 27 Rajab 1296, pembuatan mimbar Masjid Sultan Suryansah oleh Haji Muhammad Ali An-Najri. 1811, Alexander Hare menjadi perwakilan Inggris di Banjarmasin. 1817, Belanda kembali menguasai Banjarmasin. 15 Muharram 1251 Hijriah atau 1825, Undang-Undang Sultan Adam atau UUSA 1825. 26 Juli 1835, Bernstein, penginjil pertama Kalimantan tiba dan mulai menyebarkan agama Kristen di Banjarmasin. Tahun 1857 sampai 1859, pemerintahan Sultan Tamjidillah yang ditetapkan Belanda menjadi Raja Banjar menggantikan Sultan Adam. 1859, Sultan Tamjidillah diasingkan ke Bogor. Pangeran Mangkubumi Hidayat diasingkan ke Cianjur. Pada tahun 1860, wilayah kerajaan Banjar dijadikan Afdeling Banjarmasin dan Afdeling Hulu Sungai. Tahun ini garis waktu pada kurun tahun 1900 sampai 2005. Ini garis sejarahnya. Pada tahun 1900, Suara Borneo dengan masih tulisan SOE Suara Borneo didirikan di Banjarmasin menggunakan bahasa Melayu. Pada tahun 1901, Puarta Borneo masih dengan tulisan
dulu terbit menggunakan bahasa Melayu serta berdirinya Perkumpulan Sosial Sri Budiman. 1904 Budi Sempurna, perkumpulan sosial yang didirikan oleh Kiai Muhammad Zamzam. 1906 Sinar Borneo, terbit menggunakan bahasa Melayu serta berdirinya Perkumpulan Indra Buana. 1907 Pengharapan terbit menggunakan bahasa Melayu. 1916 Al-Madrasatul Arabiyah dan Al-Waliyah berdiri seberang Masjid Banjarmasin Tengah. 1918 Banjarmasin, ibu kota residensi Zuider and Western Afdeling upon Borneo, mendapat Gemeenteraad 1 Juli 1919 dan Gemeente mulai berlaku, beranggotakan 7 orang Eropa, 4 bumi putra dan 2 timur asing. 1923 Nasional Borneo Kongres 1, lalu Dunia Istri, organisasi wanita Sarekat Islam pimpin oleh Nyonya Masiyah. 1924 Nasional Borneo Kongres 2. 1926 Surat Kabar Bintang Borneo bahasa Melayu Cina dan Borneo Post bahasa Belanda dengan W. Smith sebagai redaksinya. 1927 Suara Borneo masih dengan tulisan dulu didirikan oleh Usman Babu, bercorak nasional serta membuat berita-berita nasional. 1929 Persatuan Putra Borneo merupakan cabang dari Persatuan Pemuda Borneo Surabaya di Banjarmasin yang dipengaruhi oleh nasionalisme PNI Soekarno. 1930 Bendahara Borneo, nama suatu usaha studi Fonds di Banjarmasin yang anggotanya dari kaum pegawai. 4 April 1935 Gereja Dayak Evangelis berdiri di Banjarmasin. Pada 1938 otonomi yang maksud saya 1938 otonomi kota Banjarmasin ditingkatkan dengan stand Gemeente Banjarmasin. 1938 lalu ke 1942 R. Mulder, wali kota Banjarmasin dalam pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Lalu Februari 1942 Borneo Simbum, nama surat kabar yang terbitkan Jepang untuk Kalimantan Selatan. 14 Januari 1948 Kota Praja Banjarmasin sebagai ibu kota Satuan Kenegaraan Daerah Banjar. Meskipun demikian, daerah Banjar tidak boleh mencampuri hak-hak dan kewajiban rumah tangga Kota Praja Banjarmasin dalam daerahnya sendiri. 1945 sampai 1957 Banjarmasin sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan dengan Gubernur Insinyur Haji Pangeran Muhammad Noor. 9 November 1945 pertempuran terjadi di Banjarmasin. Lalu 1961 penduduk Banjarmasin berjumlah 214.000 jiwa. 10 November 1991 peresmian Museum Musaka oleh Gubernur Kalimantan Selatan Insinyur Haji Muhammad Said. 23 Mei 1997 peristiwa Jumat Kelabu atau Jumat Membara, kampanye pemilu yang berakhir kerusuhan bernuansa sara partai dengan banyak korban berjatuhan. Pada 2005 terpilihnya Haji Ahmad Yudi Wahyuni Usman sebagai wali kota untuk masa jabatan kurun jabatan 2005 sampai 2010. Pada tahun 2009, indeks persepsi kenyamanan Kota Banjarmasin mencapai 52,61 mencapai 52,61. Pada tahun 2010 terpilihnya Muhyiddin sebagai wali kota untuk masa jabatan 2010 sampai 2015. 2011 indeks persepsi kenyamanan Kota Banjarmasin meningkat 53,16. Demikian, terima kasih sudah mendengarkan. Thanks for watching. Don't forget subscribe, okay? Terima kasih sudah mampir ke channel saya, Rizky Hadi.
Jangan lupa tonton video-video yang lainnya. Oke, terima kasih.